Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Dan bulan September ini kita masih berkisah tentang Matius 5 ayat 13, yaitu garam dunia dan terang dunia. Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua sudah menjadi lahir baru. Dan menjadi seorang yang lahir baru tentu ada perbedaan antara orang yang belum lahir baru dan yang sudah lahir baru. Dan puji Tuhan, saya percaya orang yang sudah lahir baru berbeda dengan sebelumnya yang ada. Dan saat ini kita percaya Tuhan memberikan bagi kita satu visi misi yang berbeda dari orang-orang dunia yang ada. Saya melihat bahwa di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang yang ada. Jadi kita adalah garam dunia. Garam berpengaruh sangat besar, memberikan rasa asin yang ada. Karena kalau garam tidak asin, namanya bukan garam. Tapi kita percaya menjadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru akan menjadi berpengaruh, menjadi berkat bagi orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Terlebih khusus saya katakan bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang ada. Itu sangat berpengaruh sekali. Sebab yang terutama saya katakan, kita menjadi orang yang sudah lahir baru, kita mempunyai identitas yang baru. Identitas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibedakan dengan yang sebelumnya yang ada. Dan puji Tuhan, apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, yaitu kelahiran baru, menjadi satu pengaruh yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita terutama yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima dan mengenal Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Dan dikatakan katanya, kamu adalah bukan saja garam dunia, tetapi kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saya katakan kembali, ya, kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan yang sudah lahir baru. Kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan sesudah kita sudah mengenal Tuhan, itu menjadi satu tanggung jawab visi misi kita untuk kita memberitakan siapa Yesus Kristus itu. Puji Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, luar biasa sekali. Kita dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan di sini, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan yang ada. Kita semua tahu, kita semua manusia yang berdosa, yang tidak luput dari segala dosa yang ada. Tetapi oleh anugerah kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita diselamatkan dan menjadi berkat bagi orang di luar sana juga. Puji Tuhan, saya percaya kita mau menjadi garam dan terang dunia untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai segala kehidupan kita, yang terutama kita utamakan adalah jangan lupakan identitas kita. Siapa identitas kita sebenarnya? Kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap setia, tetap percaya, baik dalam perilaku kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, kita akan dilihat oleh banyak orang. Dan ini akan menjadi satu kesukaan, supaya orang juga boleh mengenal Tuhan melalui cara hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, terlebih kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.